DNE, 46 tahun, mantan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha atau PDAU, resmi ditetapkan tersangka dan langsung dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2B Nganjuk oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk selama 20 hari ke depan. DNE dianggap melakukan dua perbuatan melawan hukum, yaitu merealisasikan anggaran penyertaan modal tanpa melalui RKAP, juga terkait pengadaan barang dan jasa di perusahaan yang ia pimpin. Apriyadi Maradian, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk mengatakan pihaknya telah menetapkan tersangka terhadap mantan Direktur PDAU Nganjuk selama 2 hari ke depan karena tersangka diduga telah melakukan dua perbuatan melawan hukum. Sebelumnya telah datang ke sini. Yang pertama kami tim penyidik tindak pidana khusus dari Kejaksaan Negeri Nganjuk telah melakukan giat pada hari ini. Yang pertama adalah penahanan terhadap mantan Dirut PDAU periode Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2023, penetapan tersangka sekaligus penahanan selama 20 hari ke depan. Terus terkait dengan PDAU adalah dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada PDAU tahun 2022 sebesar Rp1.750.000.000. Untuk perbuatan melawan hukum, yang bersangkutan diduga melakukan atau merealisasikan anggaran tersebut tanpa mengacu kepada RKAP, yaitu rencana kerja dan anggaran perusahaan. Nah, harusnya dalam hal realisasi RKAP itu harus dipenuhi karena sudah disetujui oleh Dewan Pengawas dan KPM, dalam hal ini adalah Bupati Nganjuk. Nah, kalaupun terjadi perubahan dalam realisasi, harusnya juga atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM atau kuasa pemilik modal. Yang kedua adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang namanya ini adalah keuangan daerah sebesar Rp1.750.000.000 tersebut harusnya tetap tunduk kepada peraturan pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini adalah PBJ dalam hal BUMD. Jadi yang namanya uang negara, walaupun itu adalah harta kekayaan daerah yang dipisahkan, tetap mengacu pada peraturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada BUMD. Jadi dengan adanya dua perbuatan melawan hukum tersebut, terjadi kerugian daerah yang sementara sudah kami dapati yang dilakukan oleh tim auditor sebesar kurang lebih 1 miliar. Artinya selama proses penyidikan itu dimungkinkan bisa berubah angkanya, bisa naik, bisa turun. Alasan dilakukan penahanan tadi? Baik, terkait dengan penahanan pada hari ini tentunya mengacu pada pasal 21 KUHP terkait dengan syarat subjektif dan objektifnya penahanan, yaitu yang pertama adalah kami mengkhawatirkan yang bersangkutan menghilangkan barang bukti atau mengurangi kualitas barang bukti. Yang kedua adalah kami khawatirkan terhadap yang bersangkutan melarikan diri. Itu. Dari kuasa hukumnya sudah mengajukan penangguhan penahanan belum, Dan? Baik, kami sebelumnya apresiasi terhadap kedua penasihat hukum yang dua perkara yang kami tangani. Beliau kooperatif selama ini dan profesional mendampingi para tersangka. Untuk pengajuan penangguhan penahanan sampai detik ini belum diajukan. Sementara kuasa hukum DNE Wahyu Priyojatmiko akan memperjuangkan hak-hak kliennya. Ya, sepanjang yang saya pelajari ya, jadi klien saya ini disangkakan otomatis tidak pidana korupsi. Terkait apa, Pak? Ya, terkait tentang bagaimana dia ketika mengelola perusahaan daerah aneka usaha ini. Berapa jumlah kerugian negaranya? Saya belum tahu persis ya.
Kalau materi pembelaannya Pak? Yang jelas ya kalau memang hukum kan harus tegakkan ya. Salah juga harus ada kesalahannya. Jadi kalau memang tidak apa ya, artinya hukum itu memang memihak kepada kebenaran. Jadi saya juga akan membela hak-hak dia nanti sebagai seorang katakanlah terdakwa untuk membela kebenaran. Kalau memang dia punya kebenaran, ini kan nanti kan kita buktikan di pengadilan ya. Jadi Yang hari jelas- ini agendanya agenda penetapan tersangka ya. Ya, jadi yang jelas kita kooperatif. Ya. Saya juga akan menghormati proses hukum yang ada. Nanti akan kita dilanjutkan. Ada berapa orang yang ditetapkan tersangka dari pihak PDAU? Saya belum tahu ya, saya belum tahu pastinya. Yang jelas beberapa hari yang lalu kami ditunjuk sebagai lawyernya di bawah bendera BPA Peradi. Jadi saya sebagai penasihat BPA Peradi, hari juga menggunakan nama kantor saya. Tapi saya diminta oleh BPA Peradi untuk membela kasus. Berarti hari ini tersangka ditahan ya? Ya, kita akan menghormati proses apa ya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk upaya penangguhan Pak, sudah dilayangkan juga? Kami akan melakukan hak-hak yang selama hak itu dibenarkan oleh perundang-undangan akan kita tempuh. Tapi semua ya terkembali kepada putusan daripada pihak kejaksaan. Kita akan melakukan upaya penangguhan penahanan pasal. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.